Profesor boleh bangga akan kepala kotaknya, Presiden boleh bangga akan jabatannya, Amerika boleh bangga akan kecanggihannya, akan tetapi umat Islam harus bangga akan salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru sebagai tuan juri dan teman-teman saya yang saya cintai dan saya banggakan. Puji beserta syukur hanyalah milik Zat yang Maha Pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang sayang tidak selalu pandang orang, yang bijaksana, yang tidak pandang waktu dan suasana, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam tetap tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman onta menuju zaman Toyota, dari zaman ceplik menuju zamannya listrik, dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Hadirin, kalau saya bilang hadirin, jawabnya yoi. Hadirin, pupu, papa, ibu brother in one strand. Izinkanlah saya berpidato dengan tema menapaki jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju insan yang beradab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah itulah utama dan teladan hidup bagi umat manusia. Pasalnya, dalam diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terdapat keteladanan yang nyata yang dapat memancarkan cahaya hidayah menerangi kehidupan manusia menuju cahaya kebenaran dan kemenangan. Sungguh, pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangatlah mengagumkan dan penuh pesona. Oleh karena itu, kita harus mempelajari perjalanan panjang kisah-kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berusaha untuk menemukan mutiara indah yang penuh pesona, serta yang terpenting lagi, menerapkan nilai-nilai keteladanan yang telah dicontohkan oleh beliau pada kehidupan sehari-hari. Hadirin yang berbahagia, lalu muncullah satu pertanyaan: mengapa kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan hidup, dan mengapa kita harus mempelajari kisah-kisah hidupnya? Om Khalid dalam bukunya yang berjudul Jejak Sang Junjungan berkata, salah satu alasan mengapa kita menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan hidup dan mempelajari kisah-kisah panjang perjalanan hidupnya adalah dalam rangka untuk mengambil keteladanannya. Seseorang tidak dapat mengambil keteladanan yang baik dan sempurna selain dari diri beliau. Hal ini disebabkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada beliau selama 23 tahun kenabiannya, yaitu segala sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia sampai hari akhir. Anyway, by the way, Baswai, banyak orang yang mengetahui kepribadian dari Rasulullah SAW dan perintah untuk meneladani kepribadiannya. Akan tetapi, tidak banyak orang yang dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata. Eta terangkan. Nah, oleh karena itu, kita harus memahami makna dari Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Al-ayat, sadaqallahul azim. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah SAW adalah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari akhir, dan mereka banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan ayat tersebut ada 3 syarat yang harus dimiliki oleh seseorang agar seseorang itu dapat menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan hidup, yaitu yang pertama, mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan yang bermakna dan penuh bahagia adalah ketika seseorang bertemu dengan sang Khalidnya. Pertemuan tersebut adalah pertemuan yang sangat didambakan oleh sebagian orang. Soalnya, pertemuan tersebut akan menentukan nasib seseorang ketika sudah tidak lagi di dunia ini. Mereka yang memahami makna pertemuan tersebut akan mempersiapkan bekal yang cukup untuk menapaki jalan kebenaran dan mempermudah langkahnya menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagi seseorang
ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan yang indah, maka mereka juga harus mampu menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan hidup. Karena dengan meneladani Rasulullah SAW, maka jalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan selamat dan bahagia akan terwujud. Yang kedua, meyakini akan kedatangan hari akhir. Hari akhir adalah hari yang mutlak adanya. Setiap ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Setiap ada hari awal atau hari kelahiran, pasti ada hari akhir atau kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Demikian kehidupan di dunia ini yang akan berakhir dalam kematian dan akan melanjut kepada kehidupan selanjutnya dengan alam dan suasana yang berbeda. Bagi seseorang yang memahami makna penting ini, pasti tidak akan menyanyiakan kehidupan di dunia dengan menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan hidup. Pilihan itu adalah benar dan tepat karena kebenaran risalah Rasulullah SAW dalam kehidupan panjang, sejarah panjang kehidupan manusia, yaitu Rasulullah SAW telah menggambarkan secara utuh tentang bagaimana cara mempersiapkan hari akhir tersebut. Yang ketiga, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dalam arti amalan batinnya menyatukan antara seseorang dengan sang haliknya, yaitu jiwa dan raganya. Melalui zikir, seseorang dapat merasakan kedekatan dan dekapan Tuhannya dengan sangat mesra. Biasanya, zikir dilakukan dengan senandung iman, lantunan kerinduan, dan nyanyian kecintaan yang mempesona akan membuat suasana indah. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita tentang cara berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Kesimpulannya, jika kita menerapkan 3 syarat di atas dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai teladan hidup, maka kita juga akan merasakan manfaat dan keuntungan setelah melakukannya. Grup band Rebana Al-Musyidin pun berkata dalam syair lagunya, kekasih kita Nabi Muhammad, dambaan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang kurang tertata, tutur yang tidak teratur, serta tembur yang tidak nyambung. Mohon dimaafkan. Karena kesalahan datangnya dari saya, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Belikai di Cikondewa. Halo hadirin, saya Dada. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.